Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Makassar 3, Ibu Endang Haryani, Bapak dan Ibu Guru SDN Makassar 03 yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara siang hari ini. Acara siang hari ini adalah salah satu pengibasan kami, saya dan Bu Agnes, yang nantinya akan mengimbaskan apa yang kami dapat dalam pelatihan guru penggerak. Sebenarnya budaya positif sesi berbagi SDN Makassar 3 ini seharusnya sudah dalam kemarin saya mengimbaskan, tetapi karena kemarin saya ada berhalangan cuti, jadi baru kali ini saya bisa mengimbaskan apa yang saya dapat dalam kegiatan guru penggerak. Kita langsung saja karena sudah waktu semakin sore, maka kita akan langsung masuk ke dalam pengibasan budaya positif sesi berbagi SDN Makassar 03. Tujuan dari sesi berbagi ini adalah memahami perubahan paradigma belajar, yaitu konsep pendidikan menurut KHD, merefleksikan diri peran guru yang telah dilakukan selama ini. Selanjutnya adalah memahami nilai dan peran guru dalam budaya positif. Selanjutnya adalah memahami pentingnya menumbuhkan budaya disiplin positif dalam lingkungan belajar demi tercapainya visi sekolah. Yang terakhir adalah meningkatkan kolaborasi peran serta siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam membentuk budaya positif. Yang pertama, memahami perubahan paradigma belajar, yaitu konsep menurut pendidikan KHD. Menurut KHD, konsep pendidikan itu adalah yang pertama adalah berpusat kepada siswa, di mana siswa itu adalah yang menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran. Kita sebagai guru berperan untuk memfasilitasi segala kegiatan belajar yang akan siswa lakukan. Di dalam proses pendidikan menurut KHD ini, kita sebagai guru itu harus menuntut siswa untuk mencapai proses pembelajaran yang keberhasilan, yang bahagia. Bukan kita menuntut siswa dengan segala kekurangan yang ada pada diri siswa. Merefleksikan diri peran guru yang telah dilakukan selama ini. Peran kita adalah memfasilitasi segala bentuk pembelajaran yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, meningkatkan kolaborasi peran serta siswa, guru, dan orang tua. Nah, ini tugas kita sebagai seorang guru. Jelas kita harus berkolaborasi dengan siswa, guru, teman-teman guru, dan orang tua, baik itu dalam nanti proses pembelajaran atau kegiatan-kegiatan sekolah yang diperlukan. Selanjutnya, Komes. Visi misi SDN Makassar 03. Visinya yaitu membentuk insan berkarakter yang beriman, bertakwa, sehat jasmani dan rohani, serta berilmu sesuai profil pelajar Pancasila demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sedangkan misinya adalah 1. Meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan membentuk pribadi berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang variatif dan inovatif. Ketiga adalah membekali peserta didik ilmu pengetahuan dan teknologi agar siap menghadapi tantangan abad 21 yang berkebinekaan global. Keempat, membudayakan jiwa pembelajar yang mandiri, bernalar kreatif, sehat jasmani dan rohani. Kelima adalah menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua wali
dengan baik. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, ketiga bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini salah satu tujuan kita adalah membentuk siswa menjadi profil pelajar Pancasila yang kita harus terlibat di dalam proses pembelajaran kita. Selanjutnya, kaitan antar materi. Profil pelajar Pancasila, muaranya adalah siswa. Siswa akan kita bentuk menjadi mempunyai jiwa profil pelajar Pancasila, yaitu pada modul 1.1 yaitu tentang filosofi KHD. Di situ muaranya juga tentang profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga 1.3 modul 1.3 adalah visi sekolah. Yang terakhir 1.4 adalah modul tentang budaya positif. Kita akan jabarkan satu-satu. Tujuan peta konsep, tujuan pendidikan menurut KHD. Pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru tidak boleh memaksakan apa yang menjadi kekurangan anak, karena tugas kita itu adalah menuntut supaya anak mencapai pembelajaran dengan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat itu sekarang kodrat dalam menurut KHD ada 2, ada kodrat zaman dan kodrat alam. Ya, kodrat zaman itu kita tidak bisa memaksakan zaman sekarang dan zaman yang dahulu itu berbeda. Jadi apapun kita tidak boleh memaksakan karena zamannya saja sudah berbeda, jadi pola pikirnya juga berbeda. Sedangkan kodrat alam adalah kodrat yang ada pada diri anak tersebut dengan tingkat kecerdasan yang masing-masing yang berbeda. Ada yang pandai, ada yang sedang, atau bahkan ada yang kurang sekalipun. Karena masing-masing anak mempunyai karakteristik dan kekurangan masing-masing. Yang kedua adalah peran pendidik. Di sini adalah peran pendidik kita sebagai seorang guru, yaitu menuntun. Menuntun siapa? Menuntun anak kita untuk mencapai pembelajaran dengan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi anak-anak merasa dalam proses pembelajarannya itu merasa menyenangkan. Yang kedua adalah pendidik sebagai tukang kebun pendidikan. Kita sebagai guru itu adalah tukang kebunnya. Pendidikannya, lembaganya adalah sekolah, di mana anak yang kita cetak nantinya itu adalah seperti apa yang kita didik. Jika kita ingin memiliki anak yang baik, maka kita harus didik dengan latar belakang yang baik juga. Selanjutnya adalah pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti ini adalah pendidikan yang paling mendasar, ya. Selain pendidikan agama, pendidikan budi pekerti juga merupakan pendidikan yang mendasar. Karena kalau kita tidak mengajarkan pendidikan budi pekerti, apalagi dengan zaman yang seperti sekarang ini, otomatis anak tidak ada rem atau kontrol pada dirinya sendiri. Pendidikan budi pekerti ini dapat kita mulai. Paling utama adalah berasal dari lingkungan keluarga, lalu lingkungan sekolah, tugas kita sebagai bapak dan ibu guru. Selanjutnya adalah di lingkungan masyarakat. Yang kedua, yang terakhir adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Seperti tadi sudah dijelaskan, dalam pembelajaran kita harus berpusat kepada siswa, kepada murid. Selanjutnya adalah kodrat pendidikan. Ada kodrat alam, kodrat zaman, dan kekuatan sosial budaya. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat
berada, baik dalam kultur budaya maupun kondisi alam lingkungan geografis. Kodrat alam itu selain yang ada pada diri anak tersebut, lingkungan alam tempat anak berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam dan lingkungan geografis. Seperti sekolah kita berada pada lingkungan dekat dengan pasar. Otomatis kalau sedikit banyak perilaku anak-anak juga sedikit banyak pasti akan terpengaruh. Kodrat zaman, walaupun alam sama, tetapi akan berbeda dari waktu ke waktu dan masing-masing zaman akan memiliki tantangan yang sendiri. Apalagi zaman sekarang ini dengan banyak maraknya dan meningkatnya zaman teknologi, kita sebagai guru juga harus selektif memilih teknologi yang tepat yang digunakan baik untuk anak-anak. Bahkan kita sebagai guru sudah bukan kalah sih, malah pinteran anaknya daripada kita sebagai seorang guru untuk masalah dalam teknologi. Makanya saya pun juga harus upgrade diri agar tidak ketinggalan dengan zaman. Yang terakhir adalah kekuatan sosial budaya. Menurut KHD, asas pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat pengajar. Maksudnya adalah sekolah kita ini adalah tempat untuk tempat benih-benih anak-anak kita. Bagaimana caranya anak-anak kita supaya tumbuh menjadi anak baik adalah dimulai dari lingkungan keluarga, selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Peran kita sebagai seorang guru otomatis adalah satu, membuat siswa kita dengan mempunyai attitude yang baik. Dengan kita sudah mengarahkan siswa kita menjadi anak yang baik, maka otomatis dia akan membawa kebaikan itu untuk kehidupannya kelak. Pendidikan berhamba pada anak. Maksudnya berhamba itu adalah berpusat kepada anak yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu, anak-anak kita adalah anak-anak yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Itulah kenapa dalam proses pembelajaran kita perlu membuat suatu atau merancang proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena kalau pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan atau minat yang berpusat kepada anak. Trikon, kontinu, konvergensi, dan konsentris. Selanjutnya pendidikan bersifat memerdekakan. Pendidikan mengukir manusia. Semboyan dari KHD, ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangun karsa, tut muri handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Kita sebagai guru di depan harus menjadi teladan yang baik untuk siswa-siswa kita, anak-anak kita. Di tengah kita harus memberikan atau membangun semangat anak-anak kita. Sedangkan di belakang kita memberikan dorongan agar anak-anak kita bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Tadi asas trikon yaitu continue, siswa sebagai generasi penerus melestarikan kebudayaan asli Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Konvergen di sini adalah upaya adaptif mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia dengan cara memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia dengan tetap memilah kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Pancasila. Terakhir adalah konsentris, mampu menyatu dengan kebudayaan baru namun tetap berpegang dengan identitas kepribadian bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan
kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita balik lagi kepada kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, filosofi KHD yang selanjutnya adalah sebagai guru, kita harus bisa mengelola pembelajaran yang berpihak kepada murid dan mewujudkan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter atau penanaman budi pekerti. Inilah tugas kita bersama untuk mewujudkan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Karena karakter itu tidak bisa dibangun dengan cepat. Karakter itu harus kita bangun dari dasarnya. Untuk mencapai karakter yang baik, maka kita harus dari dasarnya dulu. Kalau kita tidak mencari dasarnya dulu, maka anak tidak akan mendapatkan atau mencapai karakter yang baik. Dalam lingkungan belajar, yaitu dimulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, perlu dibangun budaya disiplin positif yang membuat lingkungan belajar nyaman dan membuat murid dapat mengembangkan diri sesuai kemampuan yang optimal. Ini adalah tugas kita bersama. Selanjutnya, nilai, peran, dan kompetensi guru. Nilainya yaitu berpihak kepada siswa, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Nilai di sini, kompetensi kita adalah berpihak pada siswa, reflektif, mandiri, kolaboratif. Kolaboratif jelas kita harus saling berkolaboratif antar teman sejawat. Inovatif, kita harus melakukan perubahan. Sekecil apapun perubahan yang kita lakukan yang ada di kelas, insya Allah dapat membawa menjadi budaya positif yang kita lakukan di dalam kelas. Selanjutnya, peran kita adalah menjadi pemimpin dalam pembelajaran dalam kelas kita, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Ngomong-ngomong soal komunitas praktisi, saya dan Bu Agnes, boleh nggak Bu Agnes? Saya dan Bu Agnes kemarin waktu Lokakarya sudah sedikit, apa ya Bu Agnes, kita mau membentuk apa untuk komunitas praktisi, karena kita dalam guru pengendara itu harus ada target untuk membangun komunitas praktisi. Saya dan Bu Agnes kemarin muncul ide untuk membuat komunitas praktisi yang namanya Jumat Bercerita. Jadi nanti kita ingin bersama-sama, saya dan teman-teman, untuk saling berbagi apa praktik baik yang sudah kita lakukan yang ada di kelas. Gunanya apa? Gunanya untuk menjadikan semangat agar kelas kita pun juga bisa menjadi baik seperti apa yang sudah dipraktikkan teman sebelumnya. Jadi itu Bu, saya dan Bu Agnes ingin membangun komunitas praktisi dengan Jumat Bercerita. Karena kemarin waktu Lokakarya beberapa lupa gitu, itu kita harus ada salah satu gebrakan ya, dengan apa sih yang harus kita buat yang ada di sekolah. Jadi sebenarnya sih tadinya pingin bulan November, cuman karena banyak kesibukan ya Bu, KKS dan segala macam, mungkin nanti kita adakan bulan selanjutnya. Dan ada selanjutnya adalah kompetensi guru, mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Kita harus bisa mengembangkan diri kita, mengupgrade diri kita. Bagaimana caranya kita keluar dari zona nyaman, walaupun zona nyaman itu terkesan capek, nanti pasti repot, begini-begini. Memang sepertinya iya, tapi karena semakin dengan zaman yang semakin berubah, kita
mau tidak mau juga harus mengupgrade dan mengembangkan diri kita dan orang lain. Memimpin pembelajaran, kita sebagai guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, ini adalah segitiga restitusi. Mungkin sedikit banyak sudah pernah disampaikan oleh Bu Agnes pada sesi berbagi sebelumnya, tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini penanganan selanjutnya dulu Bagus. Adalah proses menciptakan kondisi pada siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini maksudnya dalam untuk penyelesaian masalah siswa, proses menciptakan kondisi pada siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, di mana kita melakukan segitiga restitusi ini dengan proses menyadarkan, bukan dengan menjudge, oh kamu salah, itu bukan kita. Jadi kita memberitahu kepada anak, menyadarkan bahwa mereka, nah oh ini salah, bukan seperti ini nak, dulu Bu Guru juga seperti ini, tapi Bu Guru pernah berubah. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, otomatis kita harus apa? Ini bisa diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. 3 langkahnya yaitu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berarti menstabilkan bahwa anak itu jika salah kita harus memberi nah kamu ini salah, coba kesalahan kamu apa, kita harus mengkonfirmasi dulu, jangan mengejas anak tersebut. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Kalau kamu salah, terus kamu harus apa? Harus bagaimana? Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau yaitu kita kembali lagi ke dalam kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan di awal proses pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah membuat suatu kesepakatan kelas sebelum memulai proses pembelajaran pada awal semester. Itu sangat berguna sekali untuk kontrol anak-anak. Jika mereka melakukan kesalahan, itu adalah untuk mengontrol. Ayo ingat lagi keyakinan kita waktu awal di kita apa? Seperti itu. Nah, ini sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari dari modul ini. Disiplin positif itu adalah merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan kepercayaan diri. Di sini jika kita sudah melakukan disiplin positif, maka otomatis dalam diri anak, seorang anak tersebut dapat mengontrol dirinya, tidak melakukan apabila melakukan kesalahan. Posisi kontrol guru meliputi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Saya pun atau mungkin Bapak Ibu dan saya pernah sebagai penghukum. Saya pun pernah sebagai penghukum. Sebelum saya ikut dalam TKP ini, jika ada anak yang salah, oh kamu salah, ya udah diberi hukuman. Terkadang seperti itu. Atau membuat rasa bersalah, oh kamu gitu sih, Bu Guru kan menjadi kecewa. Nah, anak pun merasa bersalah. Atau sebagai teman, memposisikan kita sebagai guru, sebagai teman siswa, memantau anak-anak, atau sebagai manajer. Sebagai manajer adalah yang dapat mengatur anak-anak. Ini adalah posisi kontrol guru. Yang ketiga adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Apa sih nilai yang muncul yang mengandung pada prinsip-prinsip kebaikan yang dimiliki seseorang? Sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama berdasarkan yang diyakini bersama. Kesepakatan kelas ini sudah kita lakukan, mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan kesepakatan kelas
budaya positif ini, peran guru di kelas dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas yang melibatkan siswa untuk mencapai visi tersebut. Guru dapat menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa dengan mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya. Peran guru sebagai kontrol dalam suatu masalah. Peran di sini adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau membuat siswa tersebut merasa bersalah. Sehingga kalau peran kita sebagai manajer, sehingga membuat siswa menjadi tidak malu dan tidak merasa dihakimi. Apalagi jika kita sebagai penghukum, kita sudah sudah otomatis menghakimi. Oh, kamu salah, nggak boleh. Dan itu adalah peran kita bukan sebagai penghukum, tetapi sebagai manajer. Itu saja paparan dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau ada teman-teman yang ingin berbagi apa yang sudah dilakukan budaya positif teman-teman yang ada di kelas. Mohon saling share-nya. Terima kasih. Baik, Bu Sari, terima kasih atas paparan yang telah diberikan oleh Ibu tadi. Sungguh sangat luar biasa, Bu Sari sudah berbagi budaya positif bagi teman-teman guru di UTN Makassar 03. Saya sangat tertarik ketika Bu Sari mengatakan bahwa sekolah itu pendidik di sekolah ibaratnya sebagai tukang kebun pendidikan. Saya jadi teringat dengan komentar atau selama ini pandangan dari kepala sekolah yang pernah menjadi atasan saya, bahwa prinsip kerja KS itu mengatakan bahwa sekolah sebagai sawah dan ladang kita, katanya. Di sini saya sangat tidak setuju sekali sebenarnya. Dianggapnya sekolah adalah sawah dan ladang, berarti kita para petaninya. Mungkin karena dulu para pemimpin saya itu backgroundnya adalah seorang petani karena bekerja di daerah. Saya bilang kalau petani itu dia datang ke lokasi persawahan hanya nengok, lihat sawahnya dari pertama ditanam, lalu sudah besar padinya hanya ditengok, diberi pupuk, lalu ditinggal. Kalau di sekolah tidak seperti itu, saya bilang. Coba kalau bapak dan ibu gurunya menganggap kelas adalah sawah, dia hanya nengok, oh anaknya belajar, ditinggal, dikasih tugas, diberi pupuk, ya pupuknya adalah ilmu, diberikan PR, diberi tugas, latihan, penjelasan, sudah cukup dia keluar, karena udah cukup dia istirahat. Kemudian dia masuk lagi nengok, anaknya sudah berkembang atau belum, udah tumbuh belum. Nah, saya rasa itu bukan jiwanya seorang pendidik. Jadi kalau pendidik itu atau guru adalah diibaratkannya keluarga, bukannya pekerja di sawah atau di kebun yang bisa ditinggal-tinggal pekerjaannya. Tapi kalau dianggap sekolah itu adalah keluarga, di mana keluarga itu kan timbul rasa kasih sayang, penuh perhatian. Bayangkan seorang anak yang tidak tahu apa-apa ataupun punya masalah, kalau kita tinggal, apakah dia bisa menyelesaikan masalahnya? Tapi kalau kita menganggap keluarga, tentunya bapak dan ibu sebagai orang tuanya akan paham apa sih permasalahan anak saya ini. Itu ibarat anak kandung ibu yang ada di dalam kelas ibu bapak, ya.
sakit, itu sudah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Coba kalau di sini yang sudah jadi orang tua hanya beberapa ya, dan orang tua yang masih punya balita, masih kecil-kecil ya, belum ada Bu Yuyi yang sudah dewasa, tapi kebanyakan anak balita. Nah coba Bapak dan Ibu yang punya anak balita, Bapak paham nggak kalau anaknya demam? Anaknya sedang sakit, paham nggak tuh? Tadi. Lalu kontak batin kan ketika anaknya sedang sakit itu Bapak tinggal pergi nggak? Dijagain kan? Nah, kalau Bapak tukang kebun, pohonnya sakit, pohonnya layu, pasti Bapak tinggal. Yang penting udah mau siram, udah tinggal aja. Tapi kalau anak, Bapak menganggap murid Bapak sebagai anak kandung Bapak, anaknya sakit, anaknya pengen belajar karena susah, pasti akan ditemani terus, didampingi terus, tidak pernah ditinggal sekejap pun. Dari awal sampai akhir masuk sekolah, pulang sekolah, itu selalu ada di dekat anak-anak itu. Jadi kita pengen mendampingi mereka, mengetahui keluh kesah mereka, karena dengan keluh kesah mereka itu adalah menjadi kadang-kadang menjadi inspirasi buat kita untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Ya. Nah, jadi komentar saya hanya itu aja Bu Sari, supaya menjadi masukan buat kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sonda atas masukannya dan sarannya. Hanya meluruskan ya Bu, karena dalam modul 1.1 ini kita kan membantu membicarakan tentang filosofi KHD, di mana filosofi KHD ini adalah peran guru atau kita ini sebagai petani yang menyemai benih-benih. Maksudnya benih-benih di sini kan siswa. Jadi kita itu tugasnya adalah mendidik, membuat benih-benih itu, kalau tanamannya ingin subur, berarti kan kita kan harus memberikan pupuk, memberikan supaya ini diilustrasikan sebagai anak. Jika anak itu ingin memperoleh karakter yang baik, intinya gitu Bu, menumbuhkan karakter yang baik dimulailah dari guru ini. Gurulah tempat di mana anak itu untuk mendidik. Kita mendidik anak itu dari karakter yang baik itu ada peran guru di situ. Itu Bu maksudnya Mbak. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Selanjutnya yang lain, Bapak Ibu yang lain atau mau sharing tentang budaya positif? Mungkin ada budaya positif yang sudah dilakukan di kelas Bapak Ibu, kita bisa sharing bersama supaya dapat supaya kita dapat mencontoh atau kita dapat berbagi pengalaman atau ide. Oh berarti bagus tuh budaya positif di kelasnya misalkan Bu Yuyi, kita bisa mencontoh. Barangkali ada yang mau berbagi? Ya, saya. Oke, terima kasih. Bu Karin, silakan Bu Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi tadi kebiasaan baik di kelas saya. Awalnya kelas saya itu anak-anak dengan teman-temannya itu berbicara dengan awalnya di kelas saya anak-anak itu siswa kalau berbicara dengan teman-teman itu selalu berbahasa yang menurut saya kurang sopan dan tidak menghargai teman. Misalnya dia ingin pinjam penghapus atau pinjam pensil, pulpen, datang ke meja temannya tiba-tiba terus ambil, atau misalnya terus cetek ya tuh lempar minum dong, terus lempar jus gitu kan, terus balikin lagi langsung lempar jus gitu. Ya
awal seperti itu, tapi setelah saya beri apa ya, saya bicara anak-anak, coba anak-anak, enak tidak kamu melihat saling lempar-lempar itu sebenarnya mungkin kamu niatnya bagus ya kembaliin, tapi kok kayaknya gimana ngelihatnya, enak kan kalau kita ngelihat kamu datang ngulangin lagi terus kamu bilang terima kasih, atau kamu lempar terus kena kepala yang kelewatan tadi yang dilewatin oleh Sinte tadi yang kamu lempar terus kepalanya jadi agak sakit, itu enaknya gimana ya kan gitu. Terus kata anak, ya enaknya didatengin Bu, kita pulanginnya, kata yang perempuan-perempuan. Nah coba kalau enaknya begitu, ya dong praktekin enaknya, biar Bu Guru juga enak ngeliatnya, jangan kayak Bu Guru punya siswa kok kayak apa ya, tukang pemain lempar lembing semua, ya lempar sana lempar sini gitu. Akhirnya kita apa ya, ada sanksi nih kalau kita bikin perjanjian kayak kesepakatan dia bisa nih kesepakatan kalau misalnya mau pinjam, jangan saya bilang jangan pinjam dulu, kamu biasakan bawa semua peralatan alat tulis itu dari rumah sendiri, pensil kah, apa yang kamu perlukan di sekolah siapkan sendiri. Tapi di saat kita harus pinjam, datangi teman dengan sopan, izin boleh pinjam atau tidak, karena ini orang tuanya beli buat dia bukan buat sekelas ya kan, kasihan kalau habis sama teman-teman sekelas. Nah akhirnya kita bikin perjanjian seperti itu, jadi siapa yang melanggar waktu itu sih disorakin ya Bu kayak gitu, jadi kayak hukumannya cuma itu aja, nggak tahu dia hukumannya bener apa salah itu saya nggak kurang tahu, pokoknya jadi anak-anak jadi gitu, si itu melakukan kayak gini gitu kan. Nah akhirnya lama-lama masih ada sih yang melakukan, cuma lama-lama sedikit demi sedikit mulai berkurang anak-anak yang berperilaku lempar-lempar, pinjam-pinjam nggak bilang gitu. Akhirnya karena setiap ada kejadian itu mereka selalu Bu ini Bu gini Bu, ini Bu sini Bu, ya dia lempar lagi Bu, gitu. Seperti itu Bu Sari. Jadi lama-lama kelas itu tertib dengan sendirinya karena yang diteriakin tadi lama-lama malu seperti itu. Saya juga kurang tahu itu intinya jadi berubah jadi baik, tapi caranya benar atau salah ya saya nggak tahu. Jadi kayak hukuman ya mungkin ya, seperti itu. Terima kasih, itu saja berbagi saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kori sudah sharing berbaginya untuk